Halo semuanya, kembali lagi di channel Zoales Prasetyo. Jadi kali ini di belakang saya sudah ada Yamaha Gear Ultima 125 Hybrid yang baru saja dirilis oleh Yamaha Indonesia per tanggal 7 Maret 2025 ini. Penasaran detailnya seperti apa? Yuk langsung saja kita bahas. Oke teman-teman, jadi ini dia Yamaha Gear Ultima 125 Hybrid yang baru saja dirilis oleh Yamaha Indonesia. Ini yang tipe standar atau tipe termurahnya dibanderol di 19.990.000 untuk OTR Jakarta. Ini yang pilihan warna merahnya teman-teman. Yuk langsung saja kita bahas detailnya. Jadi jika kita lihat secara desain ini benar-benar berubah total jika dibandingkan dengan generasi yang sebelumnya. Sekarang tampilannya jadi lebih sporty dan kesannya lebih ramping ya. Nah kita akan lihat dari bagian depan terlebih dahulu teman-teman. Jadi di bagian bodi depannya batok kepalanya menggunakan warna merah seperti ini, polos, hanya ada stripping tulisan Yamaha menggunakan warna hitam. Di sisi sebelah kiri terdapat emblem Blue Core Hybrid. Untuk desainnya sekarang jadi lebih ramping, ada lekukan di bagian kanan dan kirinya. Kemudian di bagian handle rem kanan kiri dicat menggunakan warna chrome. Tidak lupa terdapat tuas pengunci rem di bagian handle rem sebelah kiri yang pemakaiannya sangat mudah dan praktis. Jadi cukup kita pencet seperti ini, dia berupa tombol. Kemudian untuk merilisnya tinggal kita tarik handle-nya lebih dalam, dia akan otomatis rilis atau terlepas. Tampilan spion juga nggak kalah keren. Sekarang tampilannya jadi lebih cakep ya, mirip dengan spion Yamaha NMAX teman-teman. Jadi desainnya lancip atau runcing full hitam dengan desain lekukan di bagian tengah. Untuk tampilan hand grip, sekarang yang digunakan mirip dengan hand grip dari Yamaha Grand Villano. Nah seperti ini ya, jadi hitam dengan motif garis-garis, jalurnya juga mirip dengan Yamaha Grand Villano. Nah tampilan di bagian batok kepalanya kurang lebih seperti ini. Jadi tampilannya lebih sporty, lebih ramping dan lebih keren ya. Lanjut ke bagian bodi depan. Di bagian bodi depan dasinya menggunakan warna hitam glossy dengan balutan stripping tulisan Gear. Ada tarikan garis paduan abu-abu dan Tosca ya. Dudukan plat nomor tepat berada di depan dasinya teman-teman. Nah bodi di bagian sampingnya hingga ke bagian sayapnya ini dipadukan dengan warna merah glossy. Kemudian ada logo Yamaha di bagian atas. Nah menggunakan emblem seperti ini. Di bagian belakangnya diberikan tumpukan layer ya, menggunakan bahan plastik kasar hitam dengan tekstur seperti kulit jeruk. Kemudian ada motif garis seperti ini teman-teman. Nah sisanya di bagian tengah hingga ke bagian undercowl ini full menggunakan bahan plastik kasar ya. Di bagian sayap sampingnya ada balutan stripping tulisan 125 dengan paduan warna Tosca, hitam, abu-abu. Kemudian ada strip-strip garis warna hitam seperti ini. Cakep banget ya. Lanjut ke bagian headlampnya. Di bagian headlampnya sudah menggunakan LED. Secara tampilan headlamp sekarang berubah total walaupun konsepnya masih mirip-mirip. Jadi di bagian atas dia desainnya berbentuk huruf U, tapi sekarang dia lebih ramping dan lebih naik ke atas teman-teman. Nah kemudian di bagian tengah ada lampu kota, ada tambahan di bagian bawahnya seperti ini untuk lampu jarak jauhnya. Dia turun seperti ini ya. Untuk posisi sen, ini konsepnya masih mirip dengan generasi sebelumnya. Hanya saja sekarang posisinya agak naik teman-teman. Jadi yang awalnya agak turun di sini, sekarang dirubah agak naik dengan tekstur blur seperti ini atau motif blur ya. Ada motif garis juga yang menambah kesannya makin elegan. Namun di bagian sennya ini masih menggunakan bohlam biasa, jadi belum LED teman-teman. Nah lanjut ke bagian fender depannya. Untuk fender depannya di sini juga menggunakan warna merah ya, merah glossy dengan tampilan yang sporty. Kuping sampingnya cukup turun ke bawah dengan desain yang runcing. Suspensi depannya di sini teleskopik, dicat menggunakan warna hitam di bagian tabung shocknya. Nah yang baru di sini juga di bagian velgnya teman-teman. Jadi yang awalnya menggunakan ring 14, sekarang dirubah menggunakan ring 12 dengan total 6 palang simple, jadi tidak bercabang ya. Dicat menggunakan warna hitam. Untuk sensor kecepatan dia masih menggunakan model kabel seperti ini. Nah ini dia. Untuk ban depannya menggunakan Maxxis, tidak tanggung-tanggung ya. Yamaha menyematkan ban merek Maxxis dengan ukuran ban depan 110/70, ringnya 12. Jadi tampilan bannya terlihat gambot dan makin unik teman-teman. Nah sekarang kita beralih ke bagian sisi sebelah kanan. Di bagian pengeremannya tampilannya seperti ini, jadi sudah disc brake dengan disc non-wave, tidak ada lekukan di bagian permukaannya. Kalipernya di sini menggunakan satu piston, dicat menggunakan warna hitam. Untuk dek depannya full hitam, plastik kasar, tidak ada kisi-kisi di bagian kiri dan bagian kanannya. Nah ini dia tampilan fullnya dari bagian depan untuk Yamaha Gear Ultima tipe standar warna merah hitam. Cakep banget ya. Desain di bagian bodi depannya sampai ke bagian sayap samping ini jadi lebih keren, lebih sporty teman-teman. Sekarang kita naik ke bagian kokpit. Di bagian speedometernya untuk yang tipe standar dia masih analog. Nah seperti ini. Beda dengan yang tipe S. Untuk yang tipe S sudah digital, tapi di tipe standar dia masih analog.
Untuk bagian kecepatan dia analog seperti ini. Indikator bahan bakar, odo ini masih full analog teman-teman. Di bagian sebelah kiri ada engine check, ada sen, kanan kiri di bagian atas, lampu jarak jauh, kemudian ada indikator ECO. Ada tulisan Yamaha di bagian bawah sisi sebelah kanannya. Kemudian di bagian frame speedometernya, di sini menggunakan warna hitam doff. Bodi bagian belakangnya untuk batok belakang, di sini juga full hitam doff bahan plastik kasar. Dan belum tersedia Y connected tentunya di tipe standar ini. Sedangkan di tipe S-nya sudah ada Y connected yang bisa menghubungkan smartphone kalian ke speedometernya teman-teman. Tombol-tombol di bagian stang di sebelah kiri ada lampu jarak jauh, jarak dekat, ada sen dan klakson. Kemudian di sebelah kanan di sini ada starter, belum ada triple S dan belum ada hazard di tipe termurah ini. Nah, lanjut ke bagian dashboardnya. Di bagian dashboard di sini terdapat dua laci ya. Di sisi sebelah kiri cukup dalam dan cukup lebar, sedangkan di sebelah kanan lacinya kecil ya. Keamanan masih kunci kontak manual, belum smart key atau keyless. Segi keamanannya hanya mengandalkan kunci stang dan shutter key. Belum ada alarm ataupun answer back, sedangkan di tipe S-nya sudah ada answer back teman-teman. Ada power charging atau power outlet, posisinya ada di bagian atas, namun belum tipe USB ya, jadi masih butuh adaptor tambahan kalau kalian pengen ngecas. Kemudian ada hook atau gantungan barang yang fungsional, jadi model pegas seperti ini. Di bagian dek depan, plastik kasar, hitam polos, di bagian dek belakang juga full plastik kasar. Dengan hook juga di bagian belakang, jadi hooknya dia depan belakang, tentunya sangat fungsional ketika kalian gunakan motor ini buat harian teman-teman. Di bagian step floor-nya juga cukup luas, jarak antara kanan ke kiri maupun depan ke belakang, ini luas banget ya. Ini untuk harian pas banget buat bawa barang-barang seperti tabung gas, galon, kardus, tas, ini oke banget sih. Kemudian ada tekstur anti-slip, jadi supaya tidak licin ketika diinjak ya, jadi seperti gerigi-gerigi. Nah yang menarik dia punya step untuk anak-anak teman-teman, jadi desainnya dia naik ke atas, seperti Mio Sporty dulu ya, jadi naik ke atas. Jadi untuk anak kecil yang kakinya pendek masih tetap bisa berpijak di bagian stepnya. Kemudian untuk step belakang dia menggunakan model klik, bahan aluminium, tidak dibalut dengan karet di bagian permukaannya. Nah bodi di bagian belakang di sini full menggunakan warna merah glossy dengan balutan stripping tulisan gear warna abu-abu dengan beberapa paduan warna hitam, Tosca dan garis-garis hitam seperti ini. Di bagian dek bawah ke belakang ini full menggunakan bahan plastik kasar dengan tekstur seperti kulit jeruk ya. Ada desain garis dua di bagian depan. Di bagian belakang juga ada beberapa corak garis-garis seperti ini. Di bagian samping atasnya ini juga ada motif garis-garis selaras dengan bagian strippingnya. Nah seperti ini. Mirip ya desainnya. Kemudian di bagian joknya, untuk bagian joknya di tipe standar menggunakan warna full hitam polos. Jadi tidak ada pemanis jahitan. Nah yang menarik teman-teman, sekarang bagasinya jadi gede banget ya. Bagasinya dapat menampung sebanyak 18,6 liter. Nah ini dia tampilannya. Jadi bisa masuk helm half face bawaan Yamaha Gear bisa masuk. Bahkan sisanya di bagian belakang ini masih sangat luas. Bisa kalian bawa-bawa barang yang lain seperti jas hujan ataupun yang lainnya. Bisa banget, tas kecil masih bisa masuk. Tangkinya juga nggak kalah besar. Sekarang jadi 5,1 liter. Jadi tangkinya besar, bagasinya juga jadi lebih besar. Kemudian di bagian behel belakang juga berubah total. Sekarang desainnya jadi lebih kokoh, lebih sporty. Dia punya desain lubang di bagian kanan kiri, ada lekukan, dan ada dudukan tali di bagian bawahnya teman-teman. Jadi kalau kalian bawa barang-barang, ini bisa diikat ya, sudah disediakan dudukan talinya. Kemudian untuk bodi bagian ujung belakangnya, hitam plastik kasar. Nah ini dia yang juga nggak kalah keren, jadi di bagian stop lamp sekarang berubah total. Yang awalnya desainnya dia turun ke bawah, banyak yang pingin desainnya berubah, sekarang sudah dirubah total. Sekarang desainnya runcing naik ke atas. Jadi jika kita lihat sekilas ini mirip dengan stop lampnya Frigo ya. Jadi masih bohlam biasa, dibalut dengan mika berwarna merah. Ada beberapa motif garis-garis, sennya ada di bagian sampingnya. Ini masih bohlam biasa, tapi motif atau teksturnya cakep nih. Jadi blur seperti ini terkesan sangat mewah teman-teman. Fendernya cukup lebar dan panjang ya, full plastik kasar. Ada stripping tulisan Yamaha, ada mata kucing di bagian atas. Lampu penerangan plat nomor mengandalkan dari atas ini, jadi cahayanya akan turun ke bawah. Nah sekarang kita lanjut ke sektor mesin. Jadi di sektor mesin sekarang menggunakan mesin 125 cc, SOHC berpendingin sirip-sirip atau udara, jadi belum radiator. Kapasitas oli mesin di 0,8 liter. Yang baru sekarang sudah dibekali dengan teknologi Blue Core Hybrid. Keren banget ya. Jadi selain memberikan tenaga tambahan di tarikan awal, juga akan membantu menghemat bahan bakar di motor ini teman-teman. Nah tampilan di bagian CVT dan filter udaranya tidak banyak berubah. Ini masih mirip-mirip dengan generasi yang sebelumnya, full hitam dengan desain bulat di bagian depan dan belakang. Depannya cover plastik ya. Sudah tidak ada kickstarter atau selah-selahan. Kemudian untuk suspensi belakang di sini single shock, belum shock tabung, tidak tersedia adjuster.
Pengereman belakang masih tromol dengan ukuran ban belakang 110/70, ringnya 12. Nah, sekarang kita beralih ke sisi sebelah kanan. Jadi tampilannya di sisi sebelah kanan kurang lebih seperti ini. Untuk cover daripada kipasnya, jadi desainnya bulat, pasti kasar, dengan kisi-kisi di bagian tengah, desainnya bulat juga. Dia mengcover hingga ke bagian leheran knalpotnya, teman-teman. Knalpotnya cukup naik ke atas, full hitam, namun tidak ada end cap. Di sini terdapat cover muffler, bahan plastik kasar juga, dengan motif garis di bagian tengah, cowakan di bagian belakang, dan desain lubang di bagian depannya. Nah, ini dia tampilannya dari sisi sebelah kanannya untuk bodi bagian belakang. Sekarang kita lihat full yuk, dari bagian depan hingga ke bagian sampingnya. Full dari bagian depannya seperti ini. Untuk Yamaha Gear Ultima tipe standar warna merah. Nah, menurut kalian gimana nih? Secara desain sekarang berubah total, jadi makin cakep dan makin keren. Secara fitur juga berubah, dan mesinnya sudah hybrid. Menurut kalian gimana? Coba tulis pendapat kalian di kolom komen.